kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa ya. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah lebih baiknya apabila kita berkenalan terlebih dahulu. Izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu ya, karena ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka kenalan dong. Nah, nama Ibu adalah Lukut Makfiro. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Lulu. Latar belakang pendidikan Ibu adalah Ibu lulusan D3 Perpajakan Universitas Brawijaya. Kemudian Ibu melanjutkan pendidikan Ibu di Sarjana Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Ibu akan menjadi wali kelas kalian selama 1 tahun ke depan. Jadi apabila kalian mengalami kesulitan atau kendala selama proses belajar mengajar selama 1 tahun ke depan, kalian jangan takut dan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Ibu secara langsung ya. Ibu akan sangat terbuka untuk menerima segala kritik, saran, atau masukan dari kalian semuanya, oke? Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, Ibu juga mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini agar dapat mencegah dan menghentikan penularan pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, di kelas ini jumlahnya benar ada 30 siswa ya. Iya, dan semuanya telah bergabung untuk mengikuti pembelajaran kita di pagi hari ini. Pada pagi hari ini, pelajaran yang pertama adalah pelajaran IPA. Ada yang tahu materi kita hari ini? Sebelumnya Ibu sudah share ya materinya di grup kita. Ada yang tahu? Iya, betul. Materi kita hari ini adalah materi tentang pemanasan global. Anak-anak, apakah kalian pernah memperhatikan perubahan musim yang semakin tidak menentu akhir-akhir ini? Normalnya musim kemarau terjadi dari bulan Mei hingga bulan September, dan musim hujan terjadi mulai bulan April hingga bulan Oktober. Namun, akhir-akhir ini terjadi perubahan musim yang semakin tidak menentu. Terkadang bisa terjadi musim kemarau yang berkepanjangan dan juga musim hujan yang berkepanjangan, yang menyebabkan bencana banjir di mana-mana. Hal tersebut merupakan salah satu tanda perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global. Nah, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua di sini. Apakah ada yang tahu pemanasan global itu apa? Ya, Rizky ingin menjawab. Ya, Rizky, apa itu pemanasan global? Betul sekali, Rizky. Pemanasan global adalah perubahan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan yang terjadi secara terus-menerus. Anak-anak, karena penyebab utama terjadinya pemanasan global adalah efek rumah kaca, maka perlu kita ketahui juga apa itu efek rumah kaca. Ada yang tahu di sini apa itu efek rumah kaca? Coba Ibu tanya pada Lala. Lala, coba tolong jelaskan apa itu efek rumah kaca? Iya, betul sekali Lala. Efek rumah kaca merupakan pemanasan alami yang terjadi di dalam bumi yang disebabkan oleh gas-gas yang terperangkap di dalam atmosfer bumi sehingga suhu yang ada di dalam bumi terus-menerus mengalami kenaikan. Untuk memudahkan kalian memahami bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca, Ibu telah menampilkan gambar yang ada di layar. Jadi, mari kita simak sama-sama ya. Proses efek rumah kaca terjadi ketika matahari memancarkan sinar radiasi. Sinar radiasi yang dipancarkan oleh matahari tersebut, ada sebagian yang dipantulkan langsung ke luar angkasa kembali, ada sebagian yang diserap di tepian atmosfer, dan ada yang sebagian lagi diserap oleh atmosfer bumi. Pada kondisi normalnya, radiasi matahari yang diserap
oleh atmosfer bumi tersebut akan dilepaskan kembali dari bumi ke luar angkasa. Apa sih penyebab gas-gas efek rumah kaca itu tidak bisa dipantulkan keluar bumi? Seperti yang kita lihat pada gambar, hal tersebut disebabkan oleh gas rumah kaca dan bahan bakar fosil, mesin-mesin berbahan bakar minyak yang berasal dari kendaraan, di mana kita ketahui bahwa penggunaan kendaraan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kemudian adanya gas CFC dan juga perusakan hutan yang mengurangi kapasitas penyerapan karbon dioksida. Hal tersebut sangat berpengaruh. Mengapa? Karena pada normalnya gas-gas yang ada di atmosfer akan diserap oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Namun, karena banyak terjadinya penebangan hutan, pembakaran hutan untuk pembukaan lahan, dan pengalihfungsian lahan menjadi pemukiman penduduk, maka jumlah pohon yang ada di bumi semakin berkurang dan pohon-pohon yang berkurang tersebut tidak bisa lagi menangkap atau menyerap gas-gas yang ada di atmosfer secara maksimal, sehingga dari tahun ke tahun suhu yang terjadi di dalam bumi akan terus-menerus mengalami peningkatan. Mengapa proses-proses ini disebut efek rumah kaca? Karena sama dengan apabila diumpamakan dengan ruangan yang dinding-dindingnya semuanya terbuat dari kaca. Apa yang terjadi jika semua dinding-dinding ruangan tersebut terbuat dari kaca? Betul. Nah, apabila ruangan tersebut dinding-dindingnya semuanya terbuat dari kaca, maka suhu yang terdapat di dalam ruangan kaca tersebut akan menjadi lebih panas apabila dibandingkan dengan suhu di luar ruangan. Maka itulah kenapa proses yang telah kita pelajari disebut dengan efek rumah kaca. Sampai penjelasan di sini, apakah ada pertanyaan? Iya, Rizka. Rizka mau bertanya apa? Baik, Rizka. Terima kasih atas pertanyaannya. Ibu jelaskan ya. Nah, anak-anak, Rizka bertanya, apakah gas-gas yang terperangkap di dalam atmosfer bumi ini berbahaya bagi keberlangsungan makhluk hidup yang ada di bumi? Jawabannya adalah sebenarnya gas-gas tersebut tidak berbahaya bagi kelangsungan makhluk hidup yang ada di bumi apabila gas-gas di atmosfer bumi tersebut jumlahnya tidak berlebihan. Namun, dikarenakan seperti yang Ibu jelaskan tadi sebelumnya, dikarenakan banyaknya penebangan hutan yang terjadi semakin terus-menerus, pembakaran hutan, dan juga pembukaan lahan menjadi perumahan, menyebabkan tanaman-tanaman yang ada di bumi semakin berkurang, sehingga itu tadi jumlah gas yang ada di atmosfer bumi dan jumlah tanaman yang seharusnya menyerap gas-gas tersebut untuk fotosintesis itu tidak seimbang. Jadi gas-gas tersebut jumlahnya menjadi sangat berlebihan. Selain juga menyebabkan terjadinya efek rumah kaca, tentu hal tersebut juga berbahaya karena menyebabkan suhu bumi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Itulah mengapa semakin lama kita semakin merasakan bumi yang kita tempati atau yang kita tinggali ini menjadi terus-menerus panas seperti itu. Apa sudah cukup jelas? Baik, terima kasih Rizka atas pertanyaannya. Apakah ada yang bertanya lagi? Apabila tidak ada yang bertanya lagi, Ibu lanjutkan ya materinya.
Anak-anak, setelah kita membahas apa itu pemanasan global, penyebab terjadinya pemanasan global yang disebabkan oleh efek rumah kaca, dan juga bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca, maka sekarang saatnya kita membahas dampak pemanasan global terhadap kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Lalu bagaimana dampak pemanasan global terhadap keberlangsungan makhluk hidup di bumi? Apakah anak-anak ada yang tahu? Iya, betul sekali. Dampak pemanasan global diantaranya seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa pemanasan global tersebut meningkatkan suhu yang ada di bumi, sehingga dapat menyebabkan es glasier yang ada di kutub utara maupun di kutub selatan akan terus mencair. Dan apabila hal tersebut terus terjadi, maka akan meningkatkan permukaan air laut yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau yang ada di muka bumi ini. Selain itu, hal tersebut juga menyebabkan menaikkan tingkat keasaman air laut, sehingga terumbu karang yang ada di laut akan menjadi mati. Dan apabila terumbu karang tersebut mati, maka akan menyebabkan biota laut juga akan mati. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa terumbu karang tersebut merupakan rumah bagi biota laut, sehingga dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan kepunahan biota laut. Kemudian juga dapat menyebabkan terjadinya kepunahan spesies-spesies hewan yang ada di bumi. Jadi, maka kita masuk ke bagaimana cara kita mengatasi atau mengurangi dampak pemanasan global. Ada yang tahu bagaimana caranya? Betul, caranya adalah dengan melakukan penanaman hijau di lingkungan kita, misalnya di rumah, di lingkungan sekolah, menanam pohon, dan melakukan penghijauan. Kemudian mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, contohnya dengan apabila kita pergi ke tempat-tempat umum, kita dapat menggunakan kendaraan umum. Kemudian kita juga dapat menggunakan energi alternatif, misalnya energi matahari, energi angin, energi air, dan energi alternatif yang lainnya. Selanjutnya, kita juga dapat mengurangi penebangan hutan. Kemudian, kita juga dapat mengurangi penggunaan barang-barang elektronik seperti mematikan lampu apabila tidak digunakan, mematikan televisi ketika sedang tidak ditonton, dan juga mematikan AC apabila sedang tidak digunakan. Hal-hal kecil yang dapat kita lakukan tersebut dapat berdampak dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perubahan lingkungan agar bumi yang kita tempati tidak semakin rusak. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan lagi? Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan, kita telah sampai di ujung pembelajaran kita di pagi hari ini. Sebelum Ibu menutup kelas kita pada pagi hari ini, Ibu ingin memberikan tugas yang pertama kepada kalian. Ibu tugaskan untuk mengerjakan LKS halaman 15 dan dikumpulkan minggu depan ya. Apabila kalian memiliki kesulitan atau kendala-kendala dalam mengerjakan tugas, Ibu ingatkan lagi, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Ibu secara langsung. Ibu akan dengan sangat senang membantu kalian. Dan juga Ibu tidak akan bosan mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, untuk kesehatan kita bersama dan agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita dapat melaksanakan pembelajaran di kelas secara tatap muka. Terakhir, Ibu ucapkan selamat menjalani aktivitas kalian. Setelah ini, kurang lebihnya mohon maaf atas apa yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran kita selanjutnya.